datang kembali di Detik Sore. Ya cuma ore-ore. Kenapa kita bisik-bisik? Soalnya ada banyak rahasia yang akan kita kabarkan. Karena kita bukan kabar-kabari. Guys, denger gak suara kita tadi? Enggak. Kita baru saja men-spill satu rahasia besar negara yang gak pernah orang tahu. Wow, masalahnya ini kan bisa ditonton ulang. Mereka akan mundurin, digedein, terus kayak apaan nih? Ternyata Bukan. rahasia apa? Iya. Rahasia ilahi. Ya ampun, Allah tutupi aibmu. Tapi kau buka di Detik Sore. Ada satu bagian para perempuan. Itu rahasia ilahi gak sih? Atau misteri ilahi? Hah? Misteri ilahi itu masih sinetron ya? Bukannya itu yang kayak azab-azab begitu enggak ya? Iya. Mohon maaf ya Mas Ari Lasso. Bukan juga. Merusak. Yang pasti Merusak. bukan rahasia lagi kalau ISG hari ini ditutup di level 6.749. Am I right? Yap. Dan Mbak Sandra di sini sudah hadir bersama Ya. dengan kita untuk membuat kita lebih tenang Bingung. aja. Bingung. Enggak bingung dong Mbak Lebih Sandra. takut ya, guys. Enggak dong. Bersama dengan investasiku pasti kita dikasih Rasa aman. apa ya? Cercah-cercah Duh. untuk ada celah nih. Gitu. Ada Wede, kesempatan. si paling mencari peluang. Betul. Bener. Ini baru hari Senin. Ini kayak yang di belakang kayaknya nggak usah. Kita Ini masih kita delay abaikan. 15 Oh, ini- menit oh, ya ini salah guys. ya? Anyway, ini ya, adalah kita pergerakan salah. hari ini. Memang betul pergerakannya tuh dari Betul. hijau ke merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah dikit, hijau. Terus sekarang merah lagi. Hari ini ditutupnya di level 6.749. Sekarang karena ada Mbak Sandra, pertanyaan pertama, apakah Anda sudah siap? Siap. Asal nggak disuruh nyanyi ya. Apakah, kenapa disebutnya indeks harga saham gabungan? Itu pertanyaan untuk ini ya, materi pasar modal. Materi ya. pasar modal ya. Iya. Enggak, serius Mbak Sandra. Mau nanya, Iya. Kenapa 6.749? kira benar mau Kenapa nanya enggak berapa indeks pasar 67? modal? 667 berapa? 6749 kan, benar? Oke. Turun ya hari ini ya. Iya, turun 53 Coba poin kita cek. atau 0,7. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya untuk hari ini turunnya ya. Dan dari Iya. 3 hari terakhir tuh sebenarnya IHSG kita tuh nggak kemana-mana, ini masih sideways ukurannya. Oh, begitu-gitu saja. Iya, dan asing juga masih ada jualan, masih jualan ya, masih keluar outflow-nya. Terus ya. Heeh. Iya, dan ini kalau misalnya kalau kita lihat hari ini, emang kalaupun besok juga kayaknya pergerakannya either sideways ataupun menguat tuh dia harus bisa di atas 6770 dulu ya, baru bisa dia naik. Cuman nih kalau kita lihat dia besok mungkin either sideways atau masih turun dulu karena buangannya masih besar nih. Oh, berarti ada potensi bakal koreksi lagi. Iya, ada potensi gitu. Kalau kita lihat yang lebih long term lagi nih, patokannya kan kemarin aku sempat bilang atau hari Jumat itu target kita, patokan kita tuh di 6.500 gitu. Kalaupun dia masih titik ini deh terkuatnya kalau misalnya kita tarik panjang ya, gitu. Soalnya dari 2022 dia ya dia kan naik turun. Nah, Ya. dia tuh dari 2000 mana ya kemarin tuh. Dari 2000 setelah Covid ya. Dia tuh di 6.500 sempat ke 6.500 ke atas lagi 6.500. Jadi Iya. nggak sempat ke apa? Nggak sempat Naik menjebol lagi. gitu bawahnya gitu. Jadi naik lagi dan malah menguat ya 790. Nah, kita harus cermati juga nih kalau misalnya sampai dia bisa jebol 6.500 itu kemungkinan IHSG bisa Akan landai lagi. landai lagi. Atau justru jadi reboundnya di batasnya situ. ya? Iya, bisa. Seperti kemarin Ko Michael juga bilang kan 6.500 jadi batas gitu ya. Tapi artinya apakah kalau misalnya sekarang masih di 6.700 berarti ya udah jangan buru-buru masuk atau gimana nih harusnya? Iya, bagaimana kita menyikapinya? Mumpung ini lagi merah Soalnya ada sebenarnya. duit 2,5 miliar nih mau di Wah, Dari Danantara. dalam bentuk apa? Hah? Oh, jadi pengawas ya, jadi ini ya, jadi Gak aku dalam bilang namanya Sandra dari investasiku. Iya benar Mbak. ya. Bener ya? Maksudnya kita punya duit yang mau dialokasikan ke pasar saham. Apakah Ini memang saatnya ini saatnya yang karena tepat. memang masih 6.700 juga atau Ya. kalau bisa tunggu bawah lagi atau gimana? Kalau bisa sih tunggu bawah lagi ya. Cuman kalau 2025 ini terlihatannya kita belum bisa
menebak nih karena semuanya masih nggak jelas. Terus kalau kita lihat kan sebenarnya paling gampang lihat emas aja. Semakin harga emas naik, berarti kan permintaan investor tuh tinggi di emas ya. Berarti kan dia menilai ekonomi global tuh sedang tidak baik-baik aja. Ketika harga emas menjulang semakin tinggi, di momen itulah kita harus menyadari bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Iya, betul. Dan tapi kan nggak ada historinya nih Mbak, emas itu turun atau anjlok gitu. Turun ada sih, cuman nggak yang turun-turun banget gitu. Besar, Tapi kalau ditarik long term kan dia naik terus kayak gitu. Karena kita emang gak baik-baik aja Mbak. Makin gak baik-baik aja. Oke, tapi ya semoga aja lah ya. Indikator lah ya. Gitu iya, semoga aja ini kan udah kebentuk Danantara nih ya. Semoga aja hope, harapan boleh dong. Ya berharap. Speaking of Danantara. Iya. Mbak Sandra. Iya berharap. Berharap investasi itu bisa memperbantukan juga ESG kita. Jadi setidaknya bisa menarik investor. Ternyata pemerintah Indonesia itu care sama ESG. Karena ada beberapa anggota Danantara yang memang listing di bursa saham ya. Iya, jelas, apalagi ada Pandu kan. Tapi banyak, benar ada Pak Pandu juga. Banyak juga kan spekulasi bahwa Danantara akan fraud gitu, misalnya potensi fraudnya gede gitu, misalnya takut kayak 1MDB. Terus banyak lah soal bagaimana auditnya tidak bisa dilakukan secara transparan gitu. Ini jadi sentimen kah ke pasar, atau pasar saat ini sudah melihat bahwa itu cuma spekulasi netizen aja gitu. Kita tahu kok it's gonna be very powerful instrumen gitu. Iya. Ini justru sebenarnya jadi sentimen karena kan sebenarnya banyak yang kontra ya. Dan ditambah lagi asing makin keluar nih, bukannya makin masuk gitu kan, malah makin keluar. Ya mungkin dia juga asing masih nggak lihat Indonesia ini prospek kedepannya masih belum jelas nih. Ya semoga si Danantara ini begitu emang sudah bisa menginvestasikan di tempat yang emang bisa menumbuh pertumbuhan ekonomi 8%, kan sektor-sektor udah tahu ya, kayak teknologi, manufaktur gitu kan, energi terbarukan, terus kemudian pangan gitu kan. Nah itu berharap kalau emang semuanya bisa berjalan lancar ya investor asing bisa masuk lagi ke kita, percaya lagi. Gitu. Tapi dengan diresmikannya, diluncurkannya Danantara hari ini tidak cukup kuat ya menopang. Iya, justru malah ESG merah. ya. Berarti kan itu reaksi market tuh sebenarnya kurang suka ya. Oh gitu. Kalau misalnya dia reaksinya market oke kan dia akan hijau pasti. Atau tidak cukup dalam jangka pendek. Atau tidak cukup kuat mengalahkan sentimen yang lebih besar lainnya. Sentimen yang lebih besar lainnya apa? Kalau sentimen besar sih kalau untuk hari ini tuh ada dari global ya, dari Amerika. Jadi menunjukkan data perekonomian Amerika tuh terlihat inflasi semakin tinggi dan kemarin kan harga-harga sahamnya pada banyak yang keluar ya investor per Jumat kemarin. Jadi harganya tuh jatuh gitu ya, turun. Nah itu melihat kayak investor asing tuh, investor tuh masih belum yakin sama Amerika kayak gitu. Jadi ya banyak nggak yang kabur investor dari Amerika menuju ke kita? Atau melihat Indonesia sebagai satu gara-gara Danantara. Maksudnya melihat potensi besar di kita gitu. Belum. Kalau dalam jangka waktu dekat ini belum. Tapi kita nggak tahu untuk tahun depan apa tahun depannya lagi ya. Gitu. Please come invest to our country, guys. Iya, ya itu penting loh, benar. Betul. Soalnya kita juga mau naik gaji. Kalau ekonomi tumbuh kan, naik gaji semua semakin bahagia kan. Gitu betul. Pendapatan per kapitanya tumbuh gitu. Iya, atau mungkin juga sentimennya belum pada kesini, orang-orang Indonesia aja mau pada kabur dulu. Kabur aja dulu, asing juga ya, kabur aja dulu. Tapi ini jadi judul buat thumbnail hari ini. Danantara gagal kerek IHSG di awal pekan gitu. Oh iya, bisa aja. Salah satu. Catat Jai. Di hari bukan awal pekan juga, atau di hari pengumuman peluncuran gitu ya. Tapi ada banking yang naik nggak sih Mbak hari ini? Ini kan dia juga anggota Danantara nih. Apakah kan anggotanya juga mungkin ya 1-2. Coba ya. Ini teknologi ya. 7%. Tapi ini BBRI naik. Mbak. Iya, tapi hanya sedikit. Iya sih. BMRI turun. Mostly merah sih, turun ya. Kalau untuk big banks itu ya, BCA, Mandiri, BNI. Gitu. Hari ini tuh IHSG sebenarnya kalau nggak teknologi naik dia pasti merah nih karena perbankannya merah kan.
Nah, saham-saham teknologi yang naik tuh hari ini contohnya ada wifi. Terus ada Itu naik? MTDL. Itu naik 5%. Oh, MTDL. saya tahu kenapa naik. Coba diinfo. Kenapa tuh Kak? Kalau Coba boleh diinfo. tahu? Boleh di spill. YTTA. Iya, justru ini menjadi satu informasi baru. Kalau mau ada di- apa ada Biar kita kaitannya Iya. dengan Ya, biar kita apa? lebih peka gitu. Karena saya sepertinya tidak cukup kredibel untuk menyampaikan itu. Iya, main aman Disclaimer on mulu. aja, discllaimer on. Ya. Mbak Sandra silakan Disclaimer analisisnya on. kenapa saham wifi hari ini naik. Kalau hari ini naik sih Dengan mungkin pelemahan. Asking punten. karena pengen ya tahu. kebanyakan demand-nya. Itu tentu. Dia mah nyari aman. Teori ekonomi. Iya, hukum supply Namanya demand emang sama ya, bener. emang. Pinter juga Anda ngeles ya. Udah sering ketemu ya soalnya ya. Iya. Sudah saling bisa membaca. Bener. Takut nanti. Tapi maksudnya apakah ini akan naik terus dalam jangka panjang atau mungkin karena Wifi coba kita lihat ya. Kalau wifi itu kemarin sentimennya tuh naik karena diambil alih kan 40% sahamnya dibeli sama Pak Hasim. Nah, terus beritanya Hasim juga itu siapa? Pak Hasim itu adiknya Pak Prabowo. adiknya presiden. Pak Prabowo adalah presiden yang hari ini meluncurkan Danantara. Danantara. Berarti kaitannya sendiri ya. Iya bener. Iya, Biar iya. netizen yang menyimpulkan. Ditambah lagi di situ ada Pandu Sahrir yang sudah pasti dia sangat lihai untuk sektor teknologi ya. yes. Teknologi. Dia jago banget, dia pernah lihat di podcastnya. Jadi dia kan punya venture capital ya. Nah di situ tuh dia sudah ada beberapa perusahaan teknologi yang dibiayai sama si venture capital ini. Dan itu dananya udah sampai 5 miliar dolar. Teknologi aja. Oh, ini pembiayaan dari visinya beliau. Iya. 5 miliar 5 USD. miliar USD sekitar 80 triliunan berarti ya. Berarti sebetulnya Mas juga Pandu gabung sini Detik Sore dong, ngobrol Detik kita. sore ada teknologi. Oh Mungkin ada, bisa ada selalu ada. Mau apa? Iya, iya, Mau mie ayam bisa juga di sini. apa teknologinya, apa sumpitnya jalan sendiri. Gimana bisa kenyang sendiri ya? Iya, Kenyang sendiri. Oke, tapi berarti Wifi. sebetulnya teknologi tuh jadinya setelah mungkin kemarin angin terpaannya tuh agak kurang menarik gitu ya di teknologi. Nah sekarang berarti jadi dengan adanya sentimen ini iya. menaikkan lah ya. Iya. Ini ngaruh gak sih sama saham-saham lainnya? Biasanya kalau ada Saham-saham satu yang naik gitu atau mungkin satu dapat suntikan, yang lain jadi oke, yang ke bawah lain ya? naik juga gitu. Tergantung sentimennya sama tergantung suntikannya ke benar-benar ke arah apa, bisa menguntungkan atau enggak gitu. Ya pasti ya di dunia saham juga ada faktor-faktor yang seperti yang tadi mau dibilang oleh Kak Edo ya. Betul. Ada berita-berita yang harus kita kaitkan dengan logika. Iya. Connecting the dot. gitu. Nah, biar itu- biar dapat info-info nih. Oh iya bisa benar. di-scan Guys, ini ada juga. scan barcode di sebelah. Tuh, ini bukan kiri Chris layar. ya, bukan bayar bukan. ya. Masuk ke rekeningnya. Ini justru mendatangkan uang. Nah, buat Just- kamu yang mau cari cuan Ya. tahun ini, tapi ya jelas Iya. cuan juga ada ilmunya ya guys ya Bener. gitu, makanya perlu untuk ya membuka pikiran biar kita bisa diskusi lebih banyak, biar baca informasi lebih banyak juga. Bisa apa lagi Mbak Sandra di Dan Discord? dikala ya bisa belajar, dikala market lagi begini nggak jelas ya kita tetap bisa cuan gitu. Mereka Tapi punya disclaimer. rumusnya guys. Di Detik Sore.